Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil sa'a wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejenak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita bisa bersua kembali di salah satu rumah Allah, yaitu masjid ini, dalam rangka untuk sedikit menambah wawasan agama kita, yaitu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, sebagaimana sudah sampaikan, kita akan membahas tema urgensi mempelajari ilmu agama. Pengertian dan batasan ilmu agama atau ilmu syar'i. Sebagaimana kata para ulama, yang dimaksud dengan ilmu syar'i atau ilmu agama itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, baik berupa petunjuk ataupun al-bayyinat, keterangan-keterangan yang lain yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa Al-Qur'an ataupun sunnah, yaitu ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan dari Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan menjadikan hamba tersebut, orang tersebut paham terhadap agamanya. Jadi al-fiqh di sini itulah ilmu agama. Karena Rasulullah SAW yufaqqihhu fid-din. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefaqihan, kepahaman, keilmuan tentang agama. Jadi kalau kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka kita akan dipahamkan, diberikan ilmu agama yang cukup. Begitu pula ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan sebuah sabdanya, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan emas dan perak. Innama warasul ilma. Mereka hanyalah mewariskan yang namanya ilmu. Jadi ilmu di sini yang diwariskan oleh para nabi, apakah ilmu tentang masalah keduniaan? Tidak. Adalah ilmu agama. Innama warasul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu, yaitu ilmu agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Faman aqadahu aqada bihaddin wafid. Maka barang siapa yang mengambilnya, mau mengambil ilmu warisan nabi tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak, yaitu bagian yang sempurna. Namun dalam permasalahan ini jangan salah persepsi. Oh, berarti ilmu dunia itu nggak penting, Ustaz. Maka apa? Maka para ulama tidak mengatakan demikian itu. Justru ilmu yang lain itu pun dipentingkan, ada faedahnya. Kita ambil contoh. Bukti nyata memang Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk urusan dunia. Rasulullah SAW itu adalah diutus dalam rangka untuk menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Di awal, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, maka ketika itu Rasulullah SAW melihat penduduk Madinah itu adalah menyerbukan sari, benang sari dari kurma itu ke apa? Yaitu
kurma yang perlu diserbuki, ya, supaya apa? Supaya bisa berbuah kayak seperti salak. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak mungkin perantai yang lain. Tapi apa? Terkadang suatu saat butuh yang namanya orangnya yang menyebutkan. Ketika itu penduduk Madinah melakukan demikian itu, dan Rasulullah SAW menganggap demikian itu adalah ibaratnya adalah membuat mereka capek, harus naik turun pohon kurma. Kalau sekarang dikata pohon kelapa kayak seperti itu kan repot. Sehingga Rasulullah SAW beliau berinisiatif, tidak berdasarkan wahyu ketika itu. Tidak apa, Rasulullah SAW melarang. Kenapa tidak kamu biarkan saja kurma tersebut biar dia buat sendiri, tidak perlu kamu sebutkan. Maka apa yang terjadi? Karena penduduk Madinah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang diberi wahyu, maka mereka mentaatinya. Sehingga ketika itu pada tahun itu kurma gagal panen. Kenapa? Karena tidak disebutkan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian terjadilah omongan yang membuat salah persepsi terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW itu adalah kemudian mengumpulkan sebagian dari mereka dan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Maksudnya apa? Ini urusan masalah merawat kurma, itu urusan kalian. Ini bukan urusan saya. Saya tidak paham dalam permasalahan ini. Maka dari situ para ulama memberikan sebuah istimbat hukum. Memang Rasulullah SAW diutus itu bukan dengan membawa ilmu itu. Rasulullah SAW murni adalah membawa ilmu agama. Namun Rasulullah SAW tidak meremehkan akan ilmu itu. Dengan bukti Rasulullah SAW memuji mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Berarti Rasulullah SAW masih mengakui keberadaan ilmu yang lain. Jadi jangan sampai nanti punya anggapan habis belajar berarti nggak memperdulikan ilmu fisika, ilmu biologi, atau ilmu yang lain. Tidak. Bahkan para ulama itu mengatakan ilmu-ilmu yang demikian itu adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi masih wajib harus kita pelajari, cuma bukan setiap individu yang harus mempelajari. Cukuplah orang-orang dari sebagian umat Islam sekiranya sudah cukup akan kebutuhan mereka, maka ketika itu sudah gugur kewajibannya. Sebagai salah satu contoh kita ambil di Cilacap ini semua. Kita di Cilacap ini butuh dokter ahli kandungan itu berapa kira-kira? Mayoritas masih laki-laki. Berarti masih apa? Umat Islam Cilacap masih berdosa. Kenapa? Karena belum menunaikan kewajibannya, fardu kifayahnya. Apa? Mencetak dokter-dokter perempuan ahli kandungan. Kebutuhannya semua di kota Cilacap ini berapa dokter? Sekiranya dibuat cukup, maka apa? Maka harus kita lahirkan, kita munculkan 2 dokter perempuan ahli kandungan. Untuk apa? Supaya umat Islam, wanita-wanita muslimah ketika dia memeriksakan kandungan itu bukan ke orang laki-laki. Jadi hukumnya apa? Ilmu kedokteran hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang mempelajari. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh umat Islam. Sehingga dihukumi sebagai fardu kifayah. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan begitu saja. Sehingga oleh karena itu di dalam hadis tadi Rasulullah SAW memang diutus dengan membawa warisan ilmu agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan dalam arti Rasulullah SAW menyepelekan dari ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain itu tetap adalah hukumnya wajib, tapi hukumnya jadi fardu kifayah atau fardu kifayah. Sehingga harus dipelajari. Itu salah satu contoh. Berarti kalau andai kata kita belum mampu mencetak 2 dokter tersebut, maka apa? Maka umat Islam secara keseluruhan masih dosa. Tapi ketika sudah mencukupi, yang namanya fardu kifayah. Jika kalau sudah mencukupi, baru gugur.
Sehingga dalam fardu kifayah itu mungkin kalau kita membahas di dalam fikih itu seringnya para ulama itu zaman dulu memberikan contoh sholat jenazah terus. Jadi apa? Fardu kifayah contohnya apa? Mensolati jenazah. Jika sudah satu orang mensolati yang lain gugur. Jadi bukan hanya sekedar itu. Jadi sesuatu yang sangat urgen bagi umat Islam, maka apa? Maka itu bisa jadi hukum fardu kifayah. Sebuah lembaga pendidikan harus kita munculkan. Jika nanti ternyata kalau umat Islam, mungkin dulu sejarahnya Anda sudah tahu bagaimana Cilacap ini dulu adalah mungkin banyak orang Muslim menyekolahkan anaknya di pendidikan-pendidikan yang non-Muslim. Maka bagian munculnya seperti itu untuk apa? Jangan sampai umat Islam belajar di lembaga pendidikan yang non-Muslim. Siapa? Hukumnya fardu kifayah harus ada. Sehingga ketika sudah mencukupi, maka apa? Maka tidak ada alasan lagi bagi umat Islam menyekolahkan anaknya di lembaga yang lain. Kenapa? Karena berarti sudah teledor. Karena sudah ada yang memberikan fasilitas mereka, anak-anak mereka bisa belajar dengan baik, tapi ternyata pemilih yang lain berarti itu adalah sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Sehingga maksudnya di sini ilmu agama di sini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, baik berupa Al-Qur'an ataupun sunnah. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya dari ilmu keduniaan, maka itu adalah tetap harus dipelajari oleh sebagian umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa urgennya ilmu syar'i atau ilmu agama? Yang pertama, ilmu syar'i adalah kunci keabsahan akidah dan amal. Jadi akidah kita ini bisa benar, amal kita ini bisa benar kalau dibangun di atas ilmu. Itu di atas ilmu agama yang benar. Sehingga apa? Sehingga Imam Bukhari rahimahullah, beliau membahas satu bab di dalam kitab Sahih beliau dengan membuat itu babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Tidak apa-apa tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Dan beliau mengambil dalil-dalil di antaranya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Berarti apa? Ilmu dulu la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Akidah kita tidak akan benar kalau kita tidak membangun akidah itu dengan ilmu yang benar. Sehingga apa? Pentingnya kita menuntut ilmu. Sehingga kalau kita tidak tahu keburukan, ya pasti kita akan terjerumus dalam keburukan. Kalau kita tidak tahu al-haq, ya pasti kita akan meninggalkan al-haq tersebut. Kalau kita tidak tahu mentauhidkan Allah, maka pasti kita akan meninggalkan tauhid. Berapa banyak mungkin orang yang dia itu adalah beragama Islam, namun tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan komitmen. Kenapa? Karena terkadang karena kebodohannya, karena dia tidak memiliki ilmu. Sehingga Imam Bukhari dunia, beliau ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka beliau mengatakan amal yang paling baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Yang paling baik amalnya itu siapa? Maka Imam Bukhari dunia dia mengatakan amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas. Yaitu ikhlas karena Allah, dan amal yang dilakukan paling sesuai dengan tata cara syariat Islam. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kita ini ikhlas atau tidak? Kita bisa mengetahui ini sesuai dengan syariat atau tidak kalau kita tidak punya ilmu. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana umrah yang benar, bagaimana haji yang benar kalau kita tidak punya ilmu. Hingga sering kita jumpai berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, bahkan di Indonesia ini adalah yang paling banyak jamaah hajinya, yang paling semangat sampai nantinya sudah puluhan tahun. Nantinya sampai puluhan tahun. Jawa Timur itu sudah antara 15 sampai 20 tahun. Sulawesi Selatan itu 20 ke atas. Ngantrinya. Namun apa yang terjadi? Banyak di antara mereka itu yang tidak paham
dengan manasik haji. Enggak paham. Sehingga apa? Gimana mau mendapatkan namanya haji mabrur? Kadang rukun-rukunnya saja enggak paham, apalagi dibebani dengan membaca doa-doa yang kuat yang sekali, ya. Sehingga lebih repot membaca doanya, ya. Kadang tawafnya enggak benar, sa'inya enggak benar, wukufnya aja banyak yang kadang enggak di tempat wukuf, ya. Itu adalah apa? Jamaah Indonesia. Sampai mahasiswa kita yang di Indonesia yang jadi pembimbing itu di sana ketika musim haji itu memberitahu jemaah haji, Pak, Bu, ini bukan tempat wukuf, ini tanah halal, bukan tanah awam, nggak boleh, ya. Jadi sini bukan tempat untuk wukuf, agak ke sana, tidak mau. Kan sama saja tanahnya, kayak gitu, padahal masih semuanya. Itu kenapa? Ya karena ketidaktahuannya, kejahilannya. Sehingga gimana mau mendapatkan yang namanya amalnya makbulan inda Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana haji mabrur? Jadi hanya haji mabrur. Jadi haji mabrur saja. Dan itu fenomena. Itu berawal dari apa? Berawal karena ketidaktahuan mereka, karena tidak berilmu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau mungkin di antara kita sudah ada mungkin yang ngantri haji, maka ya wajib sekarang Anda untuk pelajari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, urgensi dari ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah hukumnya wajib untuk kita tuntut. Ya apa? Hukumnya adalah suatu kewajiban. Jika kita tidak menuntutnya, maka apa? Maka adalah kita berdosa. Anda ahli fisika, ahli kimia, nggak punya ilmu agama, salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan bertanya kepada Anda, ya, tentang kimia. Ya, Allah hanya akan bertanya kepada Anda tentang kewajiban yang Allah bebankan kepada Anda. Dan itu ilmu syar'i. Sehingga walaupun kita ingin punya ilmu yang lain, ilmu syar'i jangan sampai ditinggalkan. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menasihatkan kepada kita sebagai seorang pendidik. Intinya apa? Didiklah anak-anak Anda itu dengan ilmu agama. Mengenai masalah profesinya, biarkan sesuai dengan kecenderungan mereka, asal tidak melanggar syariat. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tua. Pertama kali yang harus kita berikan kepada anak kita itu adalah ilmu agama. Dia jadi mereka itu ilmu agama. Untuk urusan bagaimana mau dia itu mau jadi insinyur, mau jadi petani, mau jadi nelayan, biarkan sesuai dengan kecenderungannya. Asal tidak melanggar syariat. Asal profesi itu tidak melanggar syariat. Contohnya apa? Ya pengennya jadi penyanyi semua. Ya jangan. Kalau mau kemana-mana sekarang kan anak-anak ya sampai SMA mana-mana kalau kita pencelengan. Tadi ini begitu. Kenapa? Karena terkadang yang kesalahan dari orang tua, mbak-mbaknya, bapak ibunya ketika baru ngimang-ngimang, kalau udah besar nanti kayak Anang ya, dan gitu. Memorinya anak langsung terekam gitu. Jadi anak gitu. Kalau yang perempuan nanti kalau apa jadi kan kalau dewasa kayak Krisdayanti ya, terkenal dengan gitu. Sehingga apa? Salah. Sehingga bahasanya ini berawal. Jadi kesalahan orang tua itu terkadang menjadikan anak itu punya kecenderungan yang tidak baik. Sehingga oleh karena itu bekali mereka dengan ilmu agama yang cukup, yang bisa menghantarkan mereka itu menjadi seorang pribadi yang benar-benar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan jumpai dari sirahnya para ulama kita, banyak di antara mereka, anak-anak mereka bukan jadi ulama. Kenapa? Karena mereka tahu ini tidak bisa dipaksakan. Anak punya kecenderungan itu tidak bisa dipaksakan. Pengen jadi dokter, ya silakan. Dokter juga diperlukan oleh umat. Bisa jadi mungkin itu jadi amal solehnya bagi anak-anak tersebut. Dia mau jadi seorang insinyur, bisa jadi mungkin karena insinyurnya itulah dia akan menjadi apa? Bisa berkhidmat untuk Islam dan umat Islam. Sehingga apa? Jangan dilarang. Jangan dilarang. Kenapa? Ibnu Qayyim itu sudah menasihatkan kepada kita.
Jadi bekali anak terlebih dahulu adalah ilmu agama. Untuk mengenai masalah kecenderungan profesi mereka, silakan biar anak itu mencari. Asal diarahkan kepada profesi yang baik. Maka sering kita jumpai, mungkin Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang bapak, ya, jumpai ada anak kecenderungannya beda-beda. Anaknya yang pertama cerdas, tapi ada anak yang kedua lelet. Nah, tidak kalau kelas 1 membaca aja masih belum bisa. Kadang orang tuanya pengennya cepat, datangkan buku les membaca, ngeluh, Ustaz, ini kok sudah saya les tiap hari itu masih kayak begini. Nah, ini belum nyambung. Anda terlalu memaksakan, justru nanti adalah tertekan dia. Jadi biarkan dulu. Mungkin dia 1 tahun ke depan baru mungkin dia mulai bisa mencerna itu, bisa mendalami itu. Jadi tidak mungkin semuanya. Maka saya mungkin Anda jumpai seorang anak mungkin dalam masalah hafalan lemah. Tapi kalau soal mungkin elektronik, Masya Allah, canggih sekali, cerdas sekali. Matematika cerdas sekali. Berarti ada kecenderungan tersendiri dalam dirinya ini. Sehingga sebagai seorang pendidik itu kita harus memahami al-furuq al-fardiyah. Masing-masing potensi anak-anak kita itu, anak didik kita itu harus kita pahami. Kita tidak bisa menyamakan mereka itu standar semuanya. Maka apa? Maka ada sentatan nilai itu bikin standar segini. Tapi kalau anak yang pintar memang beda. Kenapa? Karena memang dia punya keahlian di bidang itu. Sehingga oleh karena itu dalam mendidik pun kita tuh harus banyak belajar. Sebagai seorang guru kita harus banyak belajar. Kenapa? Karena mengenai guru yang sejati itu adalah dia harus selalu berubah ke arah yang lebih baik. Jadi jangan punya anggapan seperti namanya murid itu adalah dianggap seperti patung lah. Ya, harus nurut sama gurunya. Ya, abdi tidak. Jadi justru pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan anak itu adalah benar-benar bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi oleh karena itu menuntut ilmu syar'i wajib, menuntut ilmu agama itu wajib. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Cuma nanti perlu diperhatikan ada yang hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimatin. Ini lemah hadisnya. Tapi kalau sampai muslim saja, itu hadisnya adalah sahih. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendalami ilmu ini, yaitu ilmu agama ini. Kita ambil dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya bagi mukminin, orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan peperangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maksudnya apa? Harus selalu ada orang-orang yang dia itu tahu memperdalam ilmu agama, paham akan rinci-rincian ilmu agama. Nanti kita akan jelaskan prioritas ilmu agama itu apa yang harus kita pelajari nanti pembahasan setelahnya. Jadi apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur ketika Rasulullah di Madinah sebelum ayat ini turun, para sahabat itu ketika sudah mulai diizinkan untuk berperang dan banyak sekali keutamaan tentang berjihad, ya, fisabilillah, maka para sahabat ini antusias untuk berjihad. Mereka berbondong-bondong setiap ada surah untuk berjihad. Hampir mayoritas mereka itu semua yang menyambut seruan tersebut. Tidak ada yang terlambat. Sehingga menjadikan Rasulullah SAW, karena Rasulullah sekarang sudah nggak perlu memimpin sendiri, karena dia sudah memiliki kader-kader yang luar biasa, yang dengan mereka sudah cukup untuk ibaratnya memerangi orang-orang kafir. Maka Rasulullah tinggal di Madinah.
Sehingga kemudian tinggallah Rasulullah ini dengan beberapa para sahabat saja. Banyak di antara mereka itu justru itu berjihad. Maka apa? Maka yang demikian ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan meninggalkan Nabi Muhammad sendirian, yaitu di Madinah, sedangkan kabilah-kabilah ini banyak mereka itu berjihad, maka yang terjadi bisa jadi ketika sepeninggal mereka, ketika meninggalkan Madinah untuk berperang, turun wahyu. Sedangkan yang mengetahui itu hanya segelintir orang saja, cuma beberapa orang saja, sehingga akan menjadikan ilmu ini tidak bisa tersebar luas. Karena mungkin Rasulullah SAW sudah tahu bahwa Islam ini akan tersebar luas. Sedangkan kalau para sahabat yang tahu cuma 5 orang, kalau dia sudah tersebar ke Makkah, ke Madinah, semua, kemudian di Kufah, di Basra, di Syam, habis. Sedangkan Islam di daerah-daerah lain tidak tahu akan hadis ini, tidak tahu akan wahyu ini. Sehingga apa? Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dari setiap kabilah itu ada satu orang yang tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama sebagai kader untuk bisa menjadi seorang ahli ilmu agama sebagai benteng bagi umat mereka. Sehingga apa? Diperintahkan. Dan itu adalah apa? Ilmu tentang masalah agama. Sehingga dikatakan dia tafaqquh fiddin. Agar mereka itu adalah tafaqquh di dalam agamanya. Sehingga ini adalah kewajiban. Kemudian yang ketiga, keutamaan urgensi dari ilmu syar'i. Ilmu syar'i menentukan nilai atau bobot suatu amal. Jadi apa? Ilmu itu menentukan nilai atau bobot suatu amal. Orang sama-sama sholat, tapi sholatnya dia pakai ilmu, yang lain nggak pakai ilmu, jadi nilainya beda. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kenapa kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah lebih utama 27 derajat, 25 derajat. Apakah semuanya orang itu adalah mendapatkan 27 atau 25? Tidak. Disesuaikan dengan niatnya, disesuaikan dengan kekhusyuannya, disesuaikan dengan yang namanya tata cara dia di dalam menjalankan ibadah. Sehingga ketika dia itu menjalankan ibadahnya sempurna, maka dia akan dapat sempurna. Kalau dia kurang, ya dia akan pahalanya akan kurang sesuai dengan kekurangan kita. Sehingga di sini ilmu syar'i itu akan menentukan nilai atau bobot suatu amal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakan Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Namun istifham ingkar. Jawabannya sudah jelas, tidak sama. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Tidak orang yang punya akallah yang akan bisa menerima suatu pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW ingin memberikan sebuah gambaran akan keutamaan antara ilmu dengan antara suatu ibadah. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, wa inna fadlal alim 'alal abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan alim, orang yang alim, orang yang paham akan ilmu agama dengan orang ahli ibadah itu perumpamaannya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain. Kalau bulan purnama muncul, maka bintang itu redup, kalah. Tapi kalau bulan purnama tidak muncul, yang muncul adalah bintang. Itu mengisyaratkan apa? Kalau ilmu tersebar luas, maka orang itu akan banyak mengamalkan ilmu. Tapi kalau ilmu ini, ilmu agama ini jarang dipelajari, orang nggak punya ilmu agama, maka mereka paling banyak memperbanyak yang namanya ibadah. Semua semangat suntuk, tidak apa? Nggak mau kerja. Tapi berbeda dengan seorang ahli. Orang ahli melakukan sesuatu yang seakan-akan itu remeh karena dia tahu ilmunya, maka nilainya luar biasa. Karena apa? Karena ilmunya. Karena pemahaman dia terhadap masalah agama. Mungkin kelihatannya itu orang nggak pernah sholat sunnah kayak seperti itu.
Iya mau sholat sunnahnya di rumah. Lain juga itu. Nah, karena kalau yang punya ilmu sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya di rumah. Sehingga kok kelihatannya kok ustaznya nggak pernah sholat tahiyat sholat qobliyah dan ba'diyah. Iya sholatnya di rumah. Kalian begitu. Tidak apa? Karena itu yang utama bagi orang laki-laki. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di dalam rumah, kecuali mau sholat khusus di dalam masjid. Kan jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sangat jelas. Jadi antara orang yang berilmu dengan yang ahli ibadah itu kenapa? Karena kebodohannya. Mulanya memperbanyak ibadah, tapi terkadang ibadahnya tidak bernilai. Bukan dalam arti orang yang punya ilmu mesti tidak ibadah, enggak. Justru kalau dia punya ilmu dia akan memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena dia semakin tahu. Dia semakin tahu. Pernah kita jelaskan bahwasanya yang namanya umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Sedangkan syariat Islam ini adalah sangat luas. Tidak mungkin kita semuanya itu bisa menjalankan yang wajib semuanya secara komitmen itu hebat. Apalagi yang sunnah. Sedangkan yang sunnah itu sangat banyak sekali. Sehingga Pak, ilmu akan menentukan kita mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita mengejar sesuatu yang remeh tapi meninggalkan yang wajib. Banyak di antara masyarakat kita suruh puasa Ramadan ogah. Tapi kalau sholat puasa weton atau puasa yang di situ ada keutamaannya, apalagi kalau keutamanya duniawi, kalau siapa yang puasa langsung kaya gitu. Semangat ya. Jadi semangat. Tidak, kalau dia melakukan sesuatu yang itu ibaratnya adalah remeh atau bahkan tidak ada tuntunannya dilakukan, tapi kalau yang wajib justru banyak ditinggalkan. Berapa banyak orang suruh sholat berjamaah ogah, suruh sholat berjamaah ogah. Padahal apa? Yang namanya jamaah itu adalah merupakan salah satu syiar Islam. Tapi suruh berjamaah aja sulit. Tapi sholat tahajudnya kencengnya bukan main. Tapi suruh sholat berjamaah males. Alasannya apa? Hukumnya kan cuma sunnah muakkadah. Dan itu sunnah muakkadah kan masih sunnah muakkadah. Nah kalau sholat tahajud sunnah muakkadah atau tidak? Kan begitu. Harus ada prioritas. Jadi harus ada prioritas. Karena apa? Kalau kita tidak punya prioritas, itu adalah yang terjadi. Kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Waktu kita. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan dari ilmu adalah anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha." Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Di antara penafsiran hikmah di sini adalah kepahaman tentang yang mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antara makna hikmah itu adalah ilmu secara mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ilmu agama. Maka apa? Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia telah dianugerahi karunia yang sangat banyak. Diberi anugerah yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Ayat Al-Qur'an ini sangat jelas, selalu dikaitkan dengan apa? Hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil sebuah ilmu dan pelajaran ini. Kalau akal kita tidak berfungsi, hati kita ini sudah mati, maka yang terjadi apa? Sesuatu yang di hadapan kita itu sangat jelas, sangat terang benderang seperti matahari, maka kelihatannya masih suram. Kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan akalnya. Sehingga selalu dikaitkan di sini yang ayat yang depan tadi juga adalah
innama yatadzakkaru ulul albab. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menumpahkan bahwasanya akal itu punya peran penting untuk bisa memahami yang namanya sebuah kebenaran, yaitu al-haq, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW sudah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Jadi barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan memahamkan dalam ilmu agama. Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama. Kemudian yang kelima, di antara urgensinya ilmu syar'i, meninggalkan ilmu syar'i sebab kehancuran. Rusaknya umat itu ketika umat itu sudah jauh dari ilmu syar'i. Sehingga apa? Jika ilmu syar'i sudah ditinggalkan, maka kehancuran dunia ini sudah semakin dekat. Kesengsaraan abadi di akhirat akan mengelanjuti pelakunya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang asratus sa'ah, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, min asratis sa'ah ayyul fa'al ilmu. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Wa yasbutal jahlu, tersebarnya kebodohan merajalela. Wa yusrabul khamru, diminumnya khamr, orang sudah senang teler. Wa yadhar az-zina, dan sudah tampak perzinahan. Apalagi kalau sudah terang-terangan itu lokalisasi. Apa ancamannya berbeda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, wa lam tadharil fahisatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasa bihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi asrabihim alladhina madat. Jika perzinahan itu sudah tampak di tengah-tengah kaum dan mereka sudah melakukannya secara terang-terangan, maka akan terjadilah wabah yang mematikan, dan bermunculan penyakit-penyakit yang belum pernah dijumpai oleh nenek moyangnya. Mbak-mbak kita dulu, buyut-buyut kita itu paling sakit ya encok rematik, kepenginung dan gitu. Kalau sekarang macam-macam diabetes, asam urat, macam-macam. Ya begitu. Kenapa? Ini jelas salah satu. Salah satu. Apalagi kalau penyakit kelamin dari perzinahan itu sendiri sudah jelas, nggak perlu kita lakukan lagi. Sehingga oleh karena itu, yang namanya pentingnya ilmu agama ini adalah apa? Untuk membentengi umat dari kerusakan. Karena kalau ilmu ini sudah diangkat oleh Allah, orang ahli ilmu ini sudah semakin berkurang, maka kebodohan akan merajalela. Ketika kebodohan merajalela, maka kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan merajalela, maka adalah bencana itu akan segera datang. Kiamat akan segera datang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu bukan dengan ilmu itu dicabut dari hatinya para ulama, tidak. Tapi dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasihu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba secara langsung, dari dada mereka. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah itu akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Kalau sudah para ulama ini wafat, maka apa yang terjadi? Hatta idza lam yabqa 'aliman, hingga jika tidak tersisa seorang alim, ittaqadan nasu ru'usan juhalan, sehingga para manusia itu akan memilih mencari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, sehingga kemudian mereka akan ditanya, pemimpinnya ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, dan pemimpin itu memberi fatwa tanpa melandaskan ilmu, fadhallu wa adallu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan rakyatnya. Berapa banyak sekarang kalau kita tinjau tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin pejabat pemerintah, baca Al-Fatihah saja nggak lancar,
mungkin kalah dengan anak TK kita, tapi jadi tokoh. Ini sudah cerminan gimana kita mau mendapatkan negara kita ini batu walaupun gofu. Sehingga perlu nanti prasyarat jadi seorang bupati, wakil bupati itu harus apa? Kata Al-Quran semua. Bacaannya lancar, tes dulu. Nah, apa? Mungkin aja nggak baca Iqra juga. Padahal apa? Padahal pendiri bangsa kita ini memperjuangkan Islam di Indonesia ini mati-matian, ya, sampai terlahir Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu kan cerminan dari agama. Loh, kok malah pokoknya tidak beragama? Ini kan bermasalah. Jadi ada yang salah dalam memperjuangkan apa kemerdekaan kita ini. Nah, sehingga bahasanya dari sini sangat jelas. Dengan berkurangnya ulama, maka yang terjadi masyarakat itu adalah bergeser figurnya, bukan lagi seorang alim, bergeser kepada yang lain. Apalagi sekarang disodori dengan media-media luar biasa. Idola-idola mereka itu adalah pemain sepak bola, idola-idola mereka itu adalah yang namanya artis. Sehingga apa? Juga semakin menjauhkan mereka. Berapa banyak namanya anak-anak kita ketika kita tanya pemain, semua mana Messi sekarang main di mana? Barcelona apa? Tapi kalau kita tanya, ulama-ulama kita, maka apa? Nggak akan paham. Nggak akan paham. Ini sebuah fenomena. Gimana kita mengatakan pendidikan kita berhasil? Ya sebenarnya belum berhasil. Kenapa? Karena antara yang kita beri dengan apa yang namanya yang datang dari musuh-musuh Islam itu lebih banyak dari musuh Islam daripada yang kita kasihkan kepada anak didik kita. Sehingga bahasanya inilah fenomena di mana ketika ilmu agama itu berpulang di tengah masyarakat, maka yang terjadi adalah kehancuran. Kemudian akibat dari meninggalkan ilmu syar'i, secara umum itu adalah akibat duniawi dan akibat ukhrawi. Kalau akibat duniawi sudah jelas, bagaimana dalam hadis tadi itu adalah tersesat di dalam kehidupan dunia. Sehingga kalau mereka itu akan tersesat dan mereka akan menyesatkan umat. Baru seorang alim saja, dohirnya itu seorang tokoh agama. Karena seorang alim itu kan ada dua. Ada yang namanya alim itu adalah Rabbani. Seorang alim yang benar-benar adalah mencerminkan apa ajaran agama, menjalankannya. Tapi ada yang namanya alim su, ulama su, alim tapi yang buruk, punya ilmu dia amalkan, punya ilmu tetap korupsi. Itu namanya alim su. Punya ilmu agama, melintir dari agama. Ya Pak, alim su. Karena nama alim Rabbani itu adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau alim su itu adalah seorang alim, dia punya ilmu agama, tapi adalah apa? Mengikuti hawa nafsunya. Dia tergoda oleh hawa nafsunya sehingga ilmu agama itu kalah dengan hawa nafsunya. Sehingga banyak yang demikian itu terjadi. Berapa banyak mungkin dia adalah alim, paham ilmu agama, tapi justru adalah menggadaikan akidahnya. Demi apa? Mungkin adalah masalah maisha saja, masalah kehidupan. Ini karena apa? Ya karena tadi dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah tersesatnya di dalam kehidupan dunia itu adalah ketika seorang itu jauh dari ilmu atau jauh dari mengamalkan ilmunya, maka akan menyebabkan dia itu tersesat. Seorang pemimpin yang tidak punya ilmu ketika dimintai fatwa, ditanya tentang agama, akan menyesatkan umatnya. Dia tidak sesat dan menyesatkan umatnya. Sehingga apa? Sehingga inilah bahayanya kalau kita ini hidup di lingkungan yang jauh dari ilmu, maka yang terjadi adalah tersebarnya kesesatan. Sehingga kalau penyakit anak Quran mengatakan awak pusat wanalisa bilakin ditawaki, itu maksudnya apa? Memang benar-benar kita tuh mempelajari, kadang perlu mempelajari sebuah keburukan itu untuk menjaga diri
jangan sampai yang namanya kita itu terjerumus ke dalam keburukan. Wa man lam ya'rif as-sarra yaqbi. Orang yang tidak kenal keburukan pasti akan terjerumus di dalamnya. Kita nggak kenal namanya syirik, ya pasti suatu saat akan terjerumus dalam syirik. Kita nggak kenal apa itu bid'ah dalam agama, maka kita akan terjerumus. Kita nggak tahu kemaksiatan, maka kita akan terjerumus. Kita nggak tahu halal, nggak tahu haram, maka kita akan terjerumus. Apalagi di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, saya di zamanun la yubalil mar'u bima aqad amin halalin atau min haram. Akan tiba suatu masa di mana seseorang itu tidak memperdulikan harta yang ia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kenapa? Kami nggak tahu halal dan haram. Orang zaman sekarang bertanya riba hukumnya apa? Hah? Ada sebagian yang menjawab apa? Haram. Ada yang mengatakan subhat, akhirnya bahasanya haram, ya, tidak halal, tidak haram, ya, dipelesetkan. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena enak, ya, karena dia duduk, ya, dikasih, akhirnya apa? Jadi setengah halal, setengah haram, subhat namanya. Jadi haram, kan gitu. Ya, ini beri. Jadi apa? Tidak tahu. Kemudian kalau ditanya para pedagang banyak, kita cek pasar Tanjung Sari semuanya yang dekat dengan saya. Dicek coba, yang dagang di situ apakah benar-benar paham akan ilmu jual beli. Saya yakin 1% aja hebat itu. Nah, 1% aja itu hebat. Banyak di antara mereka tidak paham. Kalau sahabat Umar bin Khattab dulu ketika beliau jadi khalifah, apa? Beliau membuat larangan, la yabi fi suqina illa man tafaqqa fiddin. Tidak boleh jual beli di pasar kami kecuali orang yang sudah tafaqqa fiddin. Masya Allah. Hah? Tidak ada yang berani dagang. Bukan gitu maksudnya Umar. Jadi apa? Kalau ilmu dagang itu kan ilmu bisa dipelajari cepat kan gitu. Tapi kalau ilmu agama ini kan halal dan haram. Sebagai tanggung jawab ini namanya kisbahnya Umar. Amar ma'ruf nahinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya Umar itu sampai seperti itu. Beliau melarang penjual-penjual, pedagang-pedagang yang dia itu tidak memahami tentang ilmu jual beli ketika dia itu harus berdagang. Tidak pernah dulu. Pelajari dulu ilmu dagang. Kenapa? Karena supaya dia tidak bermuamalah dengan riba. Supaya tidak bermuamalah dengan riba. Kenapa? Karena konsekuensi dari memakan harta riba itu bukan hanya pada dirinya sendiri, dia yang mengambil, bukan. Orang lain pun bisa ikut-ikutan. Dalam hadis yang sudah jelas. La'na Rasulullah SAW akila riba. Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba. Wa munkilan, orang yang memberi makan harta riba. Kalau adalah masalah utang piutang, berarti orang yang mengutangkan. Dan denir itu yang memakan. Mungkin berarti yang minjem. Bukan hanya sekedar itu. Wakati baru sekretarisnya. Hah? Dia dagang dengan riba, butuh sekretaris, butuh karyawan. Kan melibatkan orang lain itu berbuat dosa. Akhirnya apa? Sekretarisnya dosa. Wasahidaihi, butuh saksi, kedua saksinya juga dihitung dosa. Hum salah, mereka sama berdosa. Sehingga apa? Jadi namanya masalah perdagangan ini masalah yang namanya ilmu benar. Sehingga ketika dia terledor, maka akan menyebabkan nyeret yang lain. Nyeret yang lain. Sehingga apa? Sehingga Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam ucapan beliau tentang bahwasanya kalau sudah muncul jahiliyah, orang-orang tidak paham tentang jahiliyah, tentang kebodohan, maka apa yang terjadi? Maka syariat syiar Islam, ajaran Islam itu adalah akan apa? Terurai satu demi satu. Sekarang kita jumpai banyak di antara masyarakat kita sudah menyepelekan namanya sholat lima waktu. Ini zaman kita 20 tahun ke depan, saya yakin mungkin sudah banyak ya yang tidak sholat sama sekali. Karena apa? Karena
Maka semakin jauh bukan semakin baik, semakin buruk. Sekarang Anda nggak usah jauh-jauh. Yang absen di masjid ini rata-rata itu adalah usianya yang sudah bau tanah. Ya, maksudnya yang 40 ke atas lah itu. Yang muda-muda, anak-anak muda kita kemana? Itu barang-barang. Ya, di setiap masjid itu mayoritas generasi mudanya oke dengan masjid. Sehingga ini seorang dai harus benar-benar cerdik. Caranya gimana untuk